Pada 2022, pasar game blockchain global bernilai 128,62 miliar US dollar. Angka ini diprediksi akan melonjak lebih dari 300% pada tahun 2030 menurut laporan dari Fortune Business Insight. Fortune melaporkan pasar game blockchain global diproyeksikan akan melonjak ke angka 614,91 miliar US dollar pada tahun 2030 dengan pertumbuhan sebesar 21,8% dari tahun 2023 hingga 2030. Dalam laporan tersebut, Fortune juga mengungkapkan sepanjang 2022, Amerika Utara mendominasi sektor ini dengan menyumbang lebih dari 30 miliar dolar pada tahun 2022. 24% dan diprediksi masih akan terus mendominasi. Laporan juga menyebutkan role-playing games atau RPG memimpin pertumbuhan menguasai lebih dari 33% pasar pada tahun 2022, menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi blockchain. Faktor pertumbuhan game blockchain 2030. Selanjutnya, berdasarkan laporan Fortune, ada beberapa katalis yang dapat menyebabkan lonjakan nilai pasar game blockchain. Meningkatkannya permintaan NFT dan kripto. Integrasi teknologi blockchain dan NFT telah mengubah industri game. NFT menjadi populer untuk memonetisasi konten digital dan menawarkan cara baru kepada gamers untuk mengumpulkan dan memberdayakan item dalam game untuk menghasilkan pendapatan. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut dan meluas sehingga mendorong pertumbuhan pasar. Permintaan yang meningkatkan untuk game terdesentralisasi. Game terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi blockchain mengubah cara gamers berinteraksi dengan dunia virtual. Ini menawarkan manfaat seperti kepemilikan aset dalam game, peningkatan transparansi, dan peningkatan keamanan. Pergeseran menuju permainan terdesentralisasi diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan pasar. Dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan peningkatan aktivitas game online yang berdampak positif pada pasar game blockchain. Penguncian dan pembatasan sosial mendorong lebih banyak orang beralih ke platform game virtual, termasuk yang berbasis blockchain, sehingga menyebabkan lonjakan penggunaan dan minat. Kemajuan dan inovasi teknologi. Inovasi berkelanjutan dalam teknologi blockchain dan platform game adalah pendorong lainnya. Mekanisme gameplay baru dan metode transaksi yang aman dan transparan menarik lebih banyak pengembang dan pemain ke sektor game blockchain. Ekspansi pasar dan investasi. Pasar juga didorong oleh peningkatan investasi dan memperluas penawaran produk oleh para pemain industri utama. Perusahaan fokus memperkenalkan pengalaman bermain game baru dan konsep kepemilikan digital untuk menarik khalayak yang lebih luas. Memiliki proyeksi menguntungkan di 2030, industri game blockchain masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Misalnya perihal tingkat kegagalan yang tinggi di antara pemain-pemain blockchain. Sebuah studi dari CoinGecko mengungkapkan bahwa lebih dari 75% game blockchain yang diluncurkan antara tahun 2018 dan 2023 mengalami kegagalan. Hal ini semakin menekan pentingnya kebutuhan akan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan untuk membuat industri ini terus bertumbuh. 70% proyek GameFi mati pada tahun 2023. Diperkirakan 2127 game Web3 telah gagal dalam 5 tahun terakhir sejak munculnya sektor GameFi, mewakili 75,5% dari total 2.817 game Web3 yang diluncurkan. Di tahun 2023 terdapat 720 proyek GameFi diluncurkan dan diperkirakan 509 diantaranya gagal dengan tingkat kegagalan 70,7%. Berdasarkan data dari CoinGecko, jumlah proyek GameFi yang tidak aktif di tahun 2018 sampai 2023 secara tingkat kegagalan jika dibandingkan dengan jumlah proyek game Web3 yang diluncurkan selama tahun tersebut. Setelah kesuksesan CryptoKitty pada akhir tahun 2017, game berbasis Play to Earn menjadi narsis kripto yang populer. Sebagai hasilnya, sebanyak
422 game Web3 diluncurkan pada tahun 2018, namun 307 diantaranya gagal pada tahun yang sama dengan tingkat kegagalan 72,7%. Namun perkembangan dan minat game Web3 melambat di tengah bear market pada tahun 2019 hingga 2020. Hanya 244 game Web3 yang diluncurkan selama 2 tahun ini. Tingkat kegagalan game Web3 meningkat menjadi 94,3% pada tahun 2019 dan 94,2% pada tahun 2020. Tahun 2021 mencatatkan tingkat kegagalan game Web3 terendah, yakni 45,9%. Hal ini kemungkinan besar didorong oleh kondisi market kripto yang bullish. Walaupun jumlah game Web3 yang gagal melonjak menjadi 339 pada tahun 2021, namun jumlah proyek yang diluncurkan jauh lebih banyak, yakni 738. Pada tahun 2022, game Web3 yang gagal lebih dari 2 kali lipat daripada tahun 2021, mencapai rekor tertinggi sepanjang tahun sebesar 742. Bahkan terdapat banyak proyek game Web3 di tahun sebelumnya mati di tahun 2022. Ini menyebabkan tingkat kegagalan tertinggi sebesar, bahkan terdapat banyak proyek game Web3 di tahun sebelumnya mati di tahun 2022. Ini menyebabkan tingkat kegagalan tertinggi sebesar 107,1%, di mana jumlah yang gagal melampaui jumlah game Web3 yang tercipta di tahun 2022. Di tahun 2023 ada sekitar 509 game Web3 telah gagal dari 720 proyek yang diluncurkan dengan tingkat kegagalan 70,7%. Namun perlu diperhatikan bahwa tingkat kegagalan ini terendah kedua. Tingkat kegagalan yang lebih rendah mungkin menunjukkan adanya stabilisasi dalam sektor game